Hei Mbak Eli. Itu baru gue ya. Ini gazebo ini. Milenial coba jadi genjet dengan genjet yang lain nih. Hey. Russell Yes. Ali Kafi Karami, tuh kabar. Halo Mbak Eli, kabarnya gimana Aceh? Baik Mbak Eli. Gabut ini sore-sore di rumah terus. Iya ini Marip. Ini yang original, ini yang oriental. Original Ali. Ini anak-anak sekarang main game terus di rumah. Mirip RRC ya. Ini mau ngomongin apa ya? Oke, ngomong Mbak Eli, gimana kabarnya Mbak Eli? Ngomong-ngomong gak jelas nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu dengan live perdana. Live nggak jelas ini, live dadakan. Karena memang kalau direncanakan juga nggak pernah jadi. Oke ya. Mbak Eli mau ngomongin pengalaman kuliah di luar negeri nggak? Ini suhunya nih yang lama di luar negeri. Hah? Itu naon? Tuh atau ya Instagram atau no? Winters. Twitter. Ini bulan September menjelang winter. Oh Twitter. Twitter. Ngomong apa ya? Apa kabar Mas Jalil? Ini vlogger juga nih dari Kalimantan ya. Keren-keren vlognya. Pakai ini terus pakai apa Mas? Namanya dari atas tuh. Jelas gitu. Ngomong apa ya? Oke, mungkin ini video endorsement teman-teman sekalian. Ini saya mungkin yang tahu saya sudah lama ini aktif di pengendalian konsumsi rokok atau tobacco control. Nah, kemarin sebetulnya ada hari paru sedunia dan mungkin tahun ini setiap tahun WHO ataupun semua aktivis pengendalian tembakau itu selalu ada kampanye Hari Tanpa Tembakau Sedunia ya. Dan WHO membuat kampanye tahun ini selama 1 tahun itu temanya adalah
quit smoking ya, Quit. quit smoking gitu. Quit Jadi commit to quit, berani berhenti atau ya komitmen untuk berhenti merokok. Nah, kampanye ini sebetulnya diarahkan untuk bisa memberikan dukungan ya kepada para perokok dan juga keluarganya untuk menggunakan ataupun meneguhkan niatnya untuk berhenti merokok di tahun ini. Nah, kalau di luar negeri sebetulnya setiap bulan Oktober itu selalu ada juga ya kampanye Stoptober ya, jadi stop merokok di bulan Oktober gitu. Jadi mulai momentum untuk berhenti merokok di bulan Oktober. Nah, ini kampanye ini sebetulnya sangat menarik ya. Kenapa menarik ya? Pertama, ya merokok itu kan sama dengan kebiasaan yang merusak atau mengganggu kesehatan ya, health compromising behavior gitu ya. Jadi salah satu faktor risiko yang membuat banyak sekali gangguan kesehatan. Nah, kalau di dunia mungkin kalau kita lihat secara isu 60 sampai 70% kematian di dunia itu terjadi karena penyakit-penyakit yang kronis ya, penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh gangguan terhadap kondisi tubuh ya, kesehatan tubuh, terutama penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu kebanyakan disebabkan oleh gaya hidup, dan ada 4 gaya hidup yang selama ini menjadi faktor risiko terbesar terjadinya berbagai macam penyakit. Dari mulai yang pertama ya, yang paling umum di mana-mana terjadi adalah konsumsi merokok. Kemudian faktor yang resiko yang kedua adalah makanan yang tidak sehat ya, makan tidak sehat. Kemudian faktor yang ketiga adalah alkohol ya, minum alkohol. Dan faktor keempat adalah kurangnya aktivitas fisik. Semuanya keempat-empatnya ini adalah kegiatan-kegiatan yang terjadi ataupun yang didorong oleh keputusan manusia untuk membuat keputusan dalam gaya hidup gitu ya. Mungkin di negara kita kalau alkohol nggak terlalu tinggi lah gitu, tapi untuk merokok, makanan tidak sehat, dan juga kurangnya olahraga itu menjadi prevalensi atau kebiasaan yang sangat umum ya dilaksanakan. Nah cuma ya di antara keempat ini ada 2 hal yang sifatnya adiksi yang sebetulnya bisa dihindari, yaitu merokok dan minum alkohol. Nah, terkait dengan hal itu sebetulnya kampanye commit to quit atau berani berhenti atau tidak merokok itu merupakan salah satu kampanye yang penting ya untuk mendorong teman-teman kita berhenti merokok. Jadi pertama karena prevalensi atau kebiasaan merokok itu merupakan salah satu masalah kesehatan yang sangat besar, karena itu menimbulkan banyak kasus. Di Indonesia mungkin sekitar 220.000 orang yang meninggal, 220 ribuan orang yang meninggal oleh penyakit-penyakit yang terkait dengan konsumsi rokok. Nah, yang kedua, yang penting juga kenapa misalnya kita mendorong gerakan berhenti merokok atau commit to quit atau berani berhenti atau pejuang anti rokok di tahun ini, karena perokok itu sebetulnya rata-rata ingin berhenti gitu. Jadi banyak survei yang menunjukkan bahwa mungkin 60-70% perokok itu ingin berhenti. Nah, cuman kendalanya bahwa dari sekian banyak perokok yang ingin berhenti itu tidak mampu atau kesulitan untuk berhenti dengan sendirinya. Tidak hanya cukup dengan niat, tapi juga harus didukung oleh support dari yang lain. Apakah itu dukungan dari teman, pasangan gitu ya, orang tua, keluarga, atau orang-orang signifikan yang ada di dekat mereka. Karena kenapa? Yang pertama ya, di kita itu kondisinya kalau di Indonesia
merokok itu kan masih dianggap satu hal yang wajar, biasa gitu. Ada istilah uang rokok, kemudian juga ada pomeo ataupun sikap orang tua yang ya nggak apa-apa merokok kalau sudah besar atau sudah punya penghasilannya. Itu kan secara sosial masih permisif, masih diperbolehkan. Kemudian yang kedua, karena memang secara aturan regulasi itu masih kondusif dan melihat rokok itu dianggap sesuatu bukan hal yang perlu diatur lah. Banyak mungkin regulasi yang seharusnya lebih ketat, mau direvisi diperketat itu sulit karena banyak terjadi perdebatan yang akhirnya membuat pemerintah juga galau ya untuk membuat kebijakan yang lebih ketat. Nah yang ketiga, karena perokok itu sulit berhenti karena memang akses terhadap layanan berhenti merokok itu tidak terlalu masif ya. Ini mungkin sebetulnya berlaku di semua layanan kesehatan preventif, layanan kesehatan untuk mencegah orang sakit, baik itu misalkan mungkin kalau di BPJS ada Prolanis ya, kemudian ya ini akses konsultasi untuk berhenti merokok itu sangat minim lah, kalaupun ada tidak diakses dengan baik oleh masyarakat. Jadi dari data statistik itu kurang dari 10% lah, mungkin hanya 5 atau 7% orang yang memiliki akses terhadap klinik berhenti merokok misalkan. Nah, kalau di luar negeri bantuan berhenti merokok itu sangat terintegrasi lah gitu, banyak gitu. Kalau di kita belum terlalu bagus, makanya sebetulnya ini perlu diperkuat lagi. Hanya sedikit orang yang ingin berhenti merokok mendapatkan bantuan, baik itu dari segi konseling ataupun akses terhadap obat-obatan atau akses terhadap konsultasi klinik berhenti merokok. Nah, itu alasan ketiga kenapa rokok itu butuh bantuan dari orang sekitar. Nah, alasan keempatnya sebetulnya ini mungkin yang banyak yang belum tahu bahwa adiksi nikotin itu ternyata merupakan salah satu adiksi atau salah satu kecanduan yang sulit untuk dihindarkan, terutama karena withdrawal efeknya gitu ya, efek nagih kecanduannya itu lebih berat daripada yang lainnya. Bahkan ada beberapa jurnal kesehatan yang menunjukkan, Ali, ini backsound nenek anak cowok pada rame. Ya itu jadi banyak jurnal kesehatan yang menyebutkan bahwa sebetulnya adiksi nikotin itu cukup berat untuk ditinggalkan, meskipun mungkin efeknya tidak berjalan atau tidak terlihat dalam jangka waktu dekat, mungkin kelihatan baru selama 15 sampai 20 tahun. Tapi sebetulnya orang yang sudah merokok itu sulit untuk meninggalkan karena adiksinya itu sangat kuat. Nah, belum lagi soal tadi akses itu ya, rokok masih murah, kita punya uang 500 bisa dapat 1 batang gitu ya. Aksesnya bisa di mana-mana, bisa di. Nah, belum lagi edukasi ya. Edukasi artinya iklan layanan masyarakat soal bahaya rokok itu kalah dengan iklan rokok itu sendiri, meskipun iklannya dengan secara tidak langsung. Nah, jadi intinya dengan faktor yang kedua ini, dengan banyak sekali indikator-indikator itu, masyarakat yang merokok itu pertama agak sulit memiliki niat yang kuat untuk bisa berhenti merokok, sehingga butuh didorong ya, diberikan secara kondusif. Ya kadang-kadang di rumah itu orang kalau ada yang berhenti merokok tuh diceng-cengin gitu ya, segala macam. Nah, seperti itu yang membuat sulit. Nah, seperti itu. Jadi bagi Anda yang merokok, nah ini saat yang tepat ya, siap sebetulnya. Setiap hari kapanpun itu adalah saat yang tepat untuk berhenti merokok. Ya, saat yang tepat untuk berhenti merokok itu ya dulu kemarin waktu pertama kali mencoba gitu. Tapi better late than never gitu ya, lebih baik terlambat ya sekarang kita mulai mencoba untuk berhenti, meskipun tidak ya bukan hal yang mudah. Dan ya perlu perjuangan. Pertama memang perlu menguatkan tekad,
kemudian juga perlu dukungan dari yang lain, dan perlu upaya yang sangat kuat. Kalau di teori-teori psikologi atau social behavior in public health ya ada namanya teori TPB atau TPA gitu ya, teori of planned behavior gitu ya, bahwa sebetulnya setiap niat, setiap keinginan itu banyak yang tidak sampai menjadi sebuah item, sebuah upaya gitu, karena ada 3 hal yang melatar belakangnya. Pertama subjective norm, kemudian juga perceived behavior, kemudian juga soal efikasi gitu. Jadi kalau misalkan niat itu bisa kuat, bisa muncul kalau misalkan kita punya pertama ya pandangan ya, beliefnya itu sudah benar ya. Kalau sampai sekarang kita nggak melihat rokok ya, alkohol atau olahraga atau makan yang sehat itu sebagai satu hal yang baik untuk dilakukan, berarti merokok itu hal baik gitu ya, bahwa merokok itu buruk, ya niat untuk berhenti itu nggak bakal muncul. Jadi yang pertama ya knowledge kita yang harus diperkuat, kita harus cari informasinya sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, apa kelebihan dan kekurangannya, apa bahayanya gitu. Nah itu yang pertama, pengetahuan. Kemudian yang kedua katanya niat untuk melakukan sesuatu, health behavior itu bisa didorong kalau ada self efficacy. Kalau misalkan kita punya keyakinan kira-kira gua atau aku bisa nggak melakukan hal itu atau enggak. Kalau misalkan pertama belum punya perspektif negatif atau perspektif positif terhadap satu kegiatan, terus kita juga nggak percaya bisa melakukan itu, niatnya pun nggak bakalan muncul, apalagi kalau ada usaha upayanya gitu. Nah yang ketiga katanya ada subjective norm. Ada subjective norm itu mungkin hal yang bukan terkait dengan pengetahuan, tapi bukan juga terkait dengan kepercayaan diri, tapi ada faktor di luar diri kita. Misalkan subjective norm itu bisa juga norma agama, norma masyarakat, atau permintaan dari anak, atau permintaan dari pasangan gitu, atau permintaan dari orang siapapun, guru, fatwa agama misalkan, atau apapun yang mendorong seseorang itu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kayak mungkin kasusnya rokok itu. Kalau misalkan orang Muhammadiyah itu cenderung mungkin relatif akan punya pikiran untuk berhenti merokok karena Muhammadiyah menganggap rokok itu haram, merokok itu haram. Itu akan mendorong. Atau misalkan kalau punya pasangan yang tidak suka merokok, maka dia mungkin akan punya satu dorongan untuk berhenti merokok. Atau punya anak yang minta bapaknya berhenti merokok. Ada banyak kasus orang yang punya kakek yang punya cucu karena mau gendong. Nyawiyos apa? Nyawiyos sebenarnya. Mana nama? Anak-anak nih. Kayak gitu. Nah, kayak persis ini tapi nggak apa ngacaprak ke yang lain-lain. Kayak kasus COVID gitu ya. COVID itu orang divaksin banyak yang alasannya bukan karena dia mau sehat atau tidak, tapi karena ada subjektif norm gitu, karena ke mall harus nunjukin sertifikat vaksin, mau jalan harus nunjukin sertifikat vaksin. Kayak kemarin datang ke salah satu supermarket, tanya bapak sudah vaksin atau belum, meskipun nggak dicek gitu ya, tapi tanyain aja gitu, ya udah gitu. Itu hal seperti itu, ada subjektif norm kalau di teori TRE atau TPB. Nah, kalau misalkan hal-hal seperti itu sudah benar, sudah kuat, niatnya baru muncul. Nah, teorinya kalau niat sudah muncul, akan ada usaha. Nah, ada usaha ini mungkin ada yang berhasil, ada yang terus, ada yang tidak, ada yang konsisten, ada enggak. Tapi kalau 3 hal itu belum selesai, biasanya niat pun nggak muncul dan upayanya pun tidak ada. Nah kayak gitu. Jadi balik lagi nih teman-teman yang masih merokok, dipikirkan ulang ya untuk segera berhenti. Bukan dipikirkan ulang ya, segeralah untuk berhenti, mungkin dengan cara ya memperkuat pengetahuan kita soal apa bahayanya dan apa kira-kira keuntungan dan kerugiannya gitu ya. Kan katanya manusia itu bergerak atau melakukan sesuatu karena insentif. Kira-kira kalau berhenti apa gunanya, untungnya apa gitu. Kalau tidak berhenti apa untungnya. Itu mungkin ada orang yang bisa berhenti seperti itu.
Yang kedua mungkin minta dukungan ya dari keluarga, terutama keluarga dekat, dari istri kalau suami, dari suami kalau dari istri gitu ya, atau anak-anak atau orang tua, dan yang lain-lainnya gitu. Jadi butuh memang sosial support gitu ya, atau temen. Ada orang yang misalkan butuh pengen berhenti, tapi karena temen nongkrongnya semua nggak tahu dia mau berhenti, akhirnya ditawarin terus gitu. Mungkin kita harus bilang ke temen tongkrongan kita, gue mau merokok, mau berhenti merokok. Jadi mungkin didukung. Nah, untuk teman-temannya juga membantu untuk berhenti merokok. Nah, yang apa lagi ya? Ya, yang ketiganya tadi itu, kita harus punya self efficacy juga, harus ada punya kepercayaan diri untuk mau melakukan hal itu dengan sebaik-baiknya. Nah, apa lagi? Nah, emang kalau soal harga itu ya banyak nih Mas Jalil ininya, diskusinya itu. Pertama di kita itu karena apa namanya? Ya gimana ya? Masih sangat banyak lah perjuangannya kalau soal harga rokok. 8.000 sebungkus, dan belum lagi ditambah di kita tuh masih boleh jual eceran ya. Masih bisa beli 1 batang, 2 batang, setengah bungkus gitu ya, atau seperempat keteng gitu. Tapi ini kalau soal jualan kayak gini itu sangat panjang diskusinya. Pertama, nggak ada regulasi. Kedua, kalaupun ada regulasi, kita ini kan masih besaran ekonomi kita itu kan masih tinggi dengan masih banyak informal sektor. Kalau informal sektor itu rata-rata untuk regulasinya kadang-kadang tidak bisa berlaku. Kayak Mas, susah untuk ditegakkan gitu ya, karena banyak yang informal ya, yang berada di ya namanya juga informal ya, gimana ya. Sama kayak kasus inilah, kalau informal sektor mungkin kemarin waktu PPKM orang banyak yang larangan untuk buka jam sampai jam 8 malam gitu ya. Nah, kalau formal sektor kayak chain store ya, Indomaret, Alfamart itu bisa patuh. Tetiasa. Oke. Baru dulu nih ada anak saya kunci sendiri dari kamar, nggak bisa dibuka. Nanti kita lanjut.